Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prawira Wibullah dari Prodi Informatika ingin menjelaskan beberapa tentang dasar-dasar komputer dan jaringan. Yang pertama, menjelaskan tentang perkembangan generasi komputer. Komputer generasi pertama muncul di sekitar tahun 1950-an yang memerlukan banyak energi elektrik dan menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data menjadi lebih cepat panas. Yang kedua, komputer generasi kedua muncul sekitar tahun 1960-an yang secara keseluruhannya menggunakan transistor dan munculnya printer seperti halnya printer, memori, dan lain-lain. Lalu muncul komputer generasi ketiga di tahun 1964 dan 1980 awal yang memulai munculnya penggunaan sistem operasi dan munculnya komponen baru yang bernama integrated circuit. Yang keempat, ada komputer generasi keempat muncul mulai awal tahun 80 awal dan ukuran komputer menjadi lebih kecil lagi sehingga meningkatkan daya kerja komputer dan menjadi lebih efisien. Yang kedua, jenis hardware yang berada dalam CPU. Yang pertama ada prosesor. Prosesor itu seperti chip kecil yang merupakan pusat atau inti dari sebuah komputer. Yang kedua ada RAM yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Yang ketiga ada VGA, yaitu untuk membantu menampilkan semua proses yang terjadi dalam CPU. Yang keempat ada hard disk, piringan dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data. Yang kelima ada motherboard yang bisa dibilang tempat menopang beberapa hardware. Kalau ibaratnya seperti tanah-tanah di perkotaan, tanahnya itu adalah motherboard dan gedung-gedungnya itu adalah hard disk, seperti hardware seperti hard disk, RAM, seperti itu. Yang keenam ada power supply yang memberikan suplai listrik kepada komputer. Terakhir ada cooling fan untuk menekan suhu komputer agar tidak terjadinya overheat. Yang terakhir, saya menjelaskan tentang topologi jaringan. Ada beberapa banyak topologi jaringan. Yang pertama topologi bus. Topologi yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan, ada konektornya dan ada kabel yang menghubungkan bus dengan komputer. Yang kedua ada topologi ring yang setiap komputer terhubung dengan tepat dua komputer lainnya dengan ring. Penyampaiannya bersifat melingkar dan searah. Yang ketiga ada topologi star, yaitu topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung ke hubungan terpusat. Terakhir ada topologi mesh, yaitu topologi jaringan komputer di mana node-nodenya saling berhubung satu sama lain. Begitu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.